Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Maria Rudrena Putrindi dengan NIM 1903030039 kelas A semester 3 jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah ujian tengah semester teori sosiologi modern dengan materi yang telah diberikan oleh Bapak. Yang pertama, paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu paradigma yang berarti model, pola. Contoh dalam kamus ilmiah populer, paradigma dapat diartikan sebagai contoh tasrif, teladan, pedoman yang dipakai untuk menunjukkan gugusan sistem pemikiran, bentuk, kasus, dan pola pemecahannya. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, paradigma diartikan sebagai kerangka berpikir, model teori ilmu pengetahuan. Pengertian paradigma menurut Kamus Filsafat Ilmiah. 1. Cara memandang suatu, model pola ideal, dan ilmu pengetahuan dari model-model ini, fenomena dipandang dan dijelaskan. Yang ketiga, totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan dan mendefinisikan suatu studi ilmiah yang konkret, dan ini melekat di dalam praktek ilmiah pada tahap tertentu. Yang ketiga, dasar untuk menyeleksikan problem-problem pola. Dasar menyeleksikan problem-problem dan pola untuk memecahkan problem-problem riset. Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Amerika Thomas Samuel Kahn 1922 sampai 1996 dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution 1962, dan kemudian dipopulerkan oleh Robert Fredrik dalam bukunya Sociology of Sociology 1970. Menurut Kahn, paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi dan oleh mode of thought atau mode occurring tertentu, yang kemudian menghasilkan mode of knowing yang spesifik. Menurut Kahn yang dikutip George Z, paradigma adalah gambaran fundamental dari pokok bahasan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan apa yang harus dipelajari, pertanyaan yang harus diajukan, bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut harus diajukan, dan aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban-jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah unit terluas dari konsensus dalam ilmu pengetahuan dan membedakan satu komunitas ilmiah dari yang lain. Ia memasukkan, mendefinisikan, dan menghubungkan sejumlah contoh teori dan metode serta instrumen yang ada di dalamnya. Di dalam masyarakat, banyak sekali permasalahan yang dihadapi, baik berupa masalah yang ringan sampai masalah yang berat. Dalam menghadapi masalah yang ada dalam masyarakat tersebut, masyarakat biasanya menggunakan cara atau pola berpikir tertentu ketika memandang suatu fakta atau keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Pola pikir masyarakat dan memandang suatu fakta sosial, itulah yang disebut dengan paradigma sosiologis. Di dalam paradigma sosiologis ada beberapa unsur ilmiah, sehingga paradigma sosiologis dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang biasa dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam penelitian mengenai problem. Yang kedua, teori yang melingkupi paradigma sosiologi atau teori pendukung paradigma sosiologi, teori pendukung paradigma fakta sosial. Teori fungsional struktural dari pemikiran biologis yang dikonsepkan oleh Comte, dan masyarakat terdiri dari organ-organ yang saling bergantungan yang berguna bertahankan hidup. Kemudian lebih lanjut, ini dikembangkan oleh Durkheim karena pengaruh dari Comte dan Herbert Spencer. Durkheim mengonsepkan teori sosiologis dengan terminologi organisme. Menurut Durkheim, masyarakat merupakan sebuah kesatuan yang dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi masing-masing dan saling menyatukan dalam keseimbangan. Untuk teori ini, lebih menekankan social order dan mengabdikan konflik masyarakat yang bergerak dalam kondisi statis dan seimbang. Adapun tokoh-tokoh dalam teori ini antara lain Durkheim, Talcott Parsons, Robert Calmerton, dan Herbert Jagans. Kelemahan teori ini yang bersifat tertutup terhadap proses terjadinya perubahan sosial karena terlalu menekankan
order dan kemampuan struktur sosial yang sudah formal, serta keterlibatan non-status yang dipandang sebagai ancaman bagi masyarakat dari pemegangan status. Teori konflik. Teori konflik yang dilahirkan sebagai kritik atau teori fungsionalisme struktur. Teori ini dikembangkan oleh Marx. Pendukung teori ini antara lain George Simmel, Lewis A. Coser, dan Randolph. Menurut teori ini, masyarakat berada dalam ketidakseimbangan yang selalu ditandai dengan adanya pertentangan atau konflik. Jika teori fungsionalisme struktural memandang perteraturan terjadi karena masyarakat terikat secara formal atas institusi sosial, maka teori konflik memandang itu terjadi karena adanya pemaksaan oleh pihak yang berkuasa. Konsep utama teori konflik yaitu didominasi paksaan dan kekuasaan. Adapun kelemahan dari teori ini yang menolak keseimbangan dalam masyarakat dan terlalu luas menekannya perubahan dalam konteks konflik. Metode yang digunakan dalam paradigma fakta sosial yang interview konselor menurut George Rizet untuk metode interview informasi yang bersifat fakta sosial atau informasi yang dapat lebih bersifat subjektif dari informan metode yang Walaupun begitu, bagi para penganut fakta sosial, metode interview dan konselor merupakan sesuatu metode yang cocok dalam penelitian empiris mereka guna mendapatkan fakta-fakta sosial yang menjadi subjek materi sosiologi. Yang ketiga, jelaskan semua teori struktural fungsional menurut Merton dan Parson. Yang pertama, Robert K. Merton pertama kali mengembangkan paradigma pada tahun 1948 untuk merangsang penelitian untuk menggunakan teori fungsional struktural. Apa yang ia tawarkan serta menjadi model bagi perkembangan teori-teori secara ideal yang menyatukan dengan penelitian sosiologis fungsional struktural. Ini Robert K. Merton menulis sejumlah pernyataan penting tentang fungsionalisme struktural dalam sosiologi. Merton juga mengkritis beberapa aspek ekstrim dan kuku dari fungsionalisme struktural. Namun, sama pentingnya pandangan teoritis barunya membantu memberikan manfaat secara terus-menerus kepada fungsionalisme. Struktur dan struktur fungsionalisme, Robert K. Merton mengkritik apa yang dilihatnya sebagai 3 postulat dasar analisis fungsional seperti yang dikembangkan oleh tokoh ilmuwan antropologi Manuel Rutherford Brown. Yang pertama, postulat kesatuan fungsional masyarakat, suatu keadaan di mana dari sistem sosial bekerja sama. Postulat ini berpendirian bahwa semua keyakinan dan praktek kultural dalam sosial yang sudah baku adalah fungsional untuk masyarakat sebagai satu kesatuan mendalam, suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang menandai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi 27 atau diatur oleh Robert K. Merton, yang menebaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataan dapat terfungsionalisi bagi individu dalam masyarakat tertentu, akan tetapi terjadi fungsi bagi individu dalam masyarakat lain. Robert K. Merton menegaskan bahwa disfungsi atau elemen disintegratif tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif. Ia juga menegaskan apa yang fungsional bagi kesatuan kelompok tidak dapat difungsionalkan bagi keseluruhan. Oleh karena itu, batas-batas kelompok yang dianalisis harus terperinci. B. Postulat fungsional universal. Berkaitan dengan postulat pertama, fungsional universal menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Sebagaimana sudah kita ketahui, Robert K. Merton memperkenalkan konsep difungsi sebagai positif. Beberapa perilaku sosial jelas bersifat disfungsionalis. Robert K. Merton mengajukan elemen-elemen
elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan atau konsekuensi-konsekuensi fungsional yang menimbangkan fungsi positif terhadap fungsi negatif. C. Postulat adalah postulat tindakan desensibilisasi menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Robert K. Merton, postulat ini masih kabur, belum jelas apakah fungsi atau suatu kebutuhan sosial seperti reproduksi anggota-anggota baru atau item seperti norma-norma seperti keluarga batin merupakan suatu keharusan. Yang berikutnya, teori struktural fungsional menurut Parson. Teori fungsionalisme struktur adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsionalis yaitu Auguste de Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atas konsekuensi agar organisme tersebut tetap bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya, pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial ini. Studi Durkheim tertanam kuat terminologi organismistik tersebut. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Selain dari Durkheim, teori struktural fungsional ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber. Secara umum, dua aspek dari studi Weber yang mempunyai pengaruh kuat adalah visi substansif mengenai tindakan sosial dan strategis dalam menganalisis struktural sosial. Pemikiran Weber mengenai tindakan sosial ini berguna dalam perkembangan pemikiran Parson dalam menjelaskan mengenai tindakan aktor dalam menginterpretasikan keadaan. Karya Parson dengan alat konseptual seperti 4 sistem tindakan mengarahkan pada tuduhan tentang teori strukturalnya yang tidak dapat menjelaskan perubahan sosial. Pada tahun 1960, studi tentang evolusi sosial menjadi jawaban di atas kebuntuan Parson akan perubahan sosial dalam bangunan teori strukturalnya. Akhirnya dari analisis ini adalah visi metafisis yang besar oleh dunia yang dapat menimpa eksistensi manusia. Analisis Parson mempresentasikan suatu usaha untuk mengkategorisasikan dunia ke dalam sistem subsistem persyaratan sistem, generalisasi media, dan pertukaran menggunakan media tersebut. Analisis ini pada akhirnya lebih filosofis daripada sosiologis. Yakin pada lingkup visi dan metateori, mengkritik beberapa aspek ekstrim dan keteguhan dari struktural fungsionalisme yang mengantarkan Merton sebagai pendorong fungsionalisme ke arah Marxisme. Hal ini berbeda dari sang guru, Talcott Parson mengemukakan bahwa teori struktural fungsional sangatlah penting. Parson mendukung terciptanya teori yang besar dan mencakup seluruhnya, sedangkan Parson lebih terbatas dan menengah. Seperti penjelasan singkat sebelumnya, Merton mengkritik apa yang dilihatnya sebagai 3 postulat dasar analisis fungsional. Hal ini pula seperti yang pernah dikembangkan oleh Malinowski dan Radcliffe Board. Adapun beberapa postulat tersebut antara lain kesatuan fungsi masyarakat, seluruh kepercayaan dan praktik sosial budaya standar bersifat fungsional bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi individu dalam masyarakat. Hal ini berarti sistem sosial yang ada pasti menunjukkan tingginya level integrasi. Dari sini, Merton berpendapat bahwa hal ini tidak dapat berlaku pada masyarakat terkecil, tetapi generalisasi pada masyarakat yang lebih besar. Fungsionalisme
universal, seluruh bentuk dan struktural sosial memiliki fungsi positif. Hal ini ditentang oleh Merton bahwa dalam dunia nyata, tidak seluruh struktural, adat istiadat, gagasan, dan keyakinan, serta sebagainya memiliki fungsi positif. Dicontohkan pula dengan struktur sosial dengan adat istiadat yang mengatur individu bertingkah laku, kadang-kadang membuat individu tersebut depresi hingga bunuh diri. Postulat struktural fungsional menjadi pertentangan. Indispensability. Aspek standar masyarakat tidak hanya memiliki fungsi positif, namun juga mempresentasikan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan. Hal ini berarti fungsi secara fungsional diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, pertentangan Merton yang sama dengan Parson bahwa ada berbagai alternatif struktural dan fungsional yang ada di dalam masyarakat yang tidak dapat dihindari. Teori konflik menurut 4 para ahli. Teori konflik menurut Louis Kosser, yang menyebutkan konflik memiliki fungsi yang positif. Teori konflik menurut Perspektif Kosser merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. Menurut Kosser, konflik yang terjadi di dalam masyarakat yang tidak semata-mata menunjukkan fungsional negatif, tetapi konflik dapat pula menimbulkan dampak yang positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat. Bagi Kosser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi yang tidak perlu dilingkari keberadaannya. Kosser bermaksud bahwa konflik tidak harus merusak atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan, karena konflik juga bisa menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif. Kosser memberikan gambaran kepada kita bahwa konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan kekuasaan, status, dan sumber-sumber kekayaan yang tersedianya tidak mencukupi. Selanjutnya, Kosser menyatakan bahwa perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu, kumpulan, kolektivitas, atau individu dengan kumpulan tersebut. Kita dapat melihat konflik individu dengan individu. Masih ingat ketika kita sekolah di bangku SMA, SMK, atau MA, secara tidak sadar kita sudah menciptakan konflik yang positif, yaitu dengan dalam tingkatan kompetensi dalam ajang perlombaan, bersaing untuk menjadi juara kelas, dan pengalaman konflik positif yang sudah kita lalui. Pada konflik yang bersifat negatif, bisa kita lihat pada hasil akhir dari kompetisi yang mana hasil tidak sesuai dengan harapan, seperti misalnya tawaran antar pendukung atau supporter bola, debat kusir yang tidak memberikan pembelajaran kepada kita, serta contoh konflik negatif yang dapat merugikan banyak masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menghindari konflik yang bersifat negatif tersebut. Konflik itu merupakan unsur interaksi yang penting dan sama tidak boleh dikatakan konflik itu tidak baik atau memecah belah dan merusak. Konflik dapat berkontribusi banyak kepada kelestarian kelompok dan mempersatukan atau mempererat hubungan antara anggotanya, seperti menghadapi musuh bersama dan mengintegrasikan orang lain, menghasilkan solidaritas dan keterlibatan, serta membuat orang lupa akan perselisihan internal mereka sendiri. Fungsi positif konflik menurut Lewis Kosser. Konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan atau mempersatukan dan mempersatukan sistem sosial yang ada. Misalnya, fungsi positif konflik dalam hal yang menyangkut dinamika hubungan antara in-group, kelompok dalam, dan out-group, kelompok luar. Berikut ini beberapa proposisi yang diutarakan Lewis Kosser. Kelompok borjuis tentunya dapat memiliki dan juga memegang kendali atas alat-alat produksi, tentu meminta legitimasi atau bukti kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan ini bisa dapat melalui negara. Oleh karena itu, suatu kelompok borjuis memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang diproduksi dan didistribusi. Menurut Marx, dalam konteks ini, hukum dan pemerintah lebih banyak berpihak pada kaum borjuis dibandingkan proletar. Runtutannya Rana Plaza dan Bangladesh akibat abainya pemilikan perusahaan terhadap keselamatan buruh. Teori konflik ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan sebagai perspektif konflik.
Perspektif ini melihat masyarakat sebagai suatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dinamika pemegangan kekuasaan yang berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Dalam pencapaian tujuannya, suatu kelompok seringkali harus mengorbankan kelompok lainnya. Karena itu konflik selalu muncul dalam kelompok yang tergolong kuat setiap saat selalu berusaha meningkatkan posisinya yang memelihara dominasinya. Singkatnya, pandangan berorientasi pada struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Perspektif ini memandang masyarakat struktural sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat yang terus-menerus berubah dan masing-masing bagian dalam masyarakat berpotensi untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial, perspektif ini lebih menekankan pada peranan kekuasaan. Teori konflik menurut George Simmel. Interaksi yang terjadi antara individu maupun antara kelompok kadang-kadang menimbulkan konflik, dan konflik merupakan pokok bahasan tersendiri yang diuraikan oleh Simmel. Menurut Simmel, masalah mendasarkan dari setiap masyarakat adalah konflik antara kekuasaan sosial dari individu, karena pertama sosial melekat pada setiap individu, dan kedua sosial dan unsur-unsur individu dapat berbenturan dalam individu memiliki kepentingan dan berbeda-beda dalam adanya benturan-benturan kepentingan tersebut. Individu memiliki kepentingan berbeda dan apa adanya benturan-benturan tersebut mencerminkan dari sikap-sikap individu tersebut dalam usahanya untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan dari kepribadian yang terwujud dalam prinsip-prinsip ekonomi masing-masing. Persaingan bebas dalam pembagian kriteria. Sumbangan utama dalam prinsip-prinsip ekonomi masing-masing persaingan dan bebas pembagian kerja. Sumbangan utama Simmel terhadap teori organisasi adalah tantangan teori konflik modern yang berusaha untuk menjembatani antara konflik dalam bentuk abstrak dan menunjukkan kejadian konflik pada tingkatnya yang lebih umum. Bukan hanya sekedar konflik yang dijelaskan terhadap teori Marxis, yaitu pertentangan kelas. Menurut Simmel, teori konflik yaitu merupakan pemahaman yang dibangun dalam tradisi Marxis tentang perubahan sosial, stratifikasi, dan pembahasan dalam organisasi yang berskala luas. Marco, teori konflik seperti ini tidak menjawab mengapa terjadi dan kondisinya apa yang mengubah keadaan pada kelompok. Pandangan Simmel menjawab mengapa teori dan kondisi apa yang merubah keadaan pada kelompok. Pandangan Simmel memunculkan pemahaman yang komprehensif tentang konflik. Ia menunjukkan bahwa sebuah konflik merupakan bentuk sosial yang berinteraksi dan mendasarinya dalam kerangka untuk memecahkan dualisme sebagai cara untuk mencapai kesatuan. Konflik ini tidak bermaksud untuk menghentikan keteraturan sosial yang menyebabkan berhentinya kehidupan masyarakat keteraturan, dan konflik akan membentuk kesatuan atau kehidupan sosial bersama dan secara keseluruhan akan bersifat positif dalam konsep yang negatif. Masyarakat atau kelompok dipahami sebagai entitas tanpa perbedaan atau terisolasi dari keberagaman. Konflik dalam teori Simmel didefinisikan sebagai kompetensi, diartikan sebagai bentuk konflik tak langsung di mana kemenangan harus terjadi, akan tetapi bukan merupakan tujuan akhir dari setiap pelaku tertuju pada tujuan tanpa menggunakan kekuatan dan perlawanan dari partai selanjutnya, konsumen, untuk semuanya. Untuk melindungi diri sendiri dari konflik dalam kelompok yang besar, konflik
dilokalisir pada kelompok kecil karena dalam kelompok kecil terdapat solidaritas yang lebih organis yang bisa mentolerir konflik atau mencegah konflik yang lebih besar. Konflik dalam kelompok akan menciptakan rasa memiliki kelompok terhadap anggota, sentralisasi terhadap struktur, dan menciptakan persekutuan. Kelompok membangun eksistensi sosialnya yang terhadap musuh mereka ketika kelompok menghadapi adanya perlawanan dari musuh. Yang kedua, teori konflik menurut Dahrendorf. Teori konflik sebagai perkembangan sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural dari akibat terbagi kritik yang berasal dari sumber lain seperti teori Marxis dan pemikiran konflik sosial dari Simmel. Salah satu kontribusi utama teori konflik adalah meletakkan landasan untuk teori-teori yang lebih bermanfaat pemikiran Marx. Masalah mendasar dalam teori konflik adalah teori itu tidak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar struktural fungsionalnya. Teori konflik Dahrendorf menarik perhatian para ahli sosiologi Amerika Serikat sejak diterbitnya buku Class and Class Conflict in Industrial Society pada tahun 1959. Asumsi Ralph tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga sebagai elemen kemasyarakatan, memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Sehingga ia menekan tentang peran dan kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus yang dikenal. Dengan teori konflik dialektika, dengan demikian diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua, yakni teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat kemasyarakatan, sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralph, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakkebebasan yang dipaksa. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan otoritas dan konflik sosial. Dahrendorf pendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas suatu atau kekuasaan suatu intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu tetapi dalam posisi sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kekuasaan atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya, sehingga posisi superdominat pada kelompok yang lainnya. Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa, orang yang berkuasa, dan orang yang dikuasai. Dengan kata lain, atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan ada tiga, antara lain satu kelompok semu, action group, dan kelompok kepentingan manifest. Tiga, kelompok konflik. Untuk kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, tetapi belum menyadari keberadaannya. Dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena kepentingannya inilah melahirkan kelompok ketiga, yakni kelompok konflik sosial, sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan, yakni kelompok yang berkuasa atasan dan kelompok yang dibawahi bawahan, dan kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan menurut Ralph mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Yang terakhir, jelaskan teori pertukaran, teori dramaturgi, dan teori interaksionalisme simbolis. Yang pertama, pengertian teori pertukaran.
Teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antara individu yang berdasarkan tatanan sosial tertentu. Objek yang ditukarkan dalam bentuk benda nyata, namun hal itu tidak nyata. Yang kedua, pengertian teori dramaturgi. Teori dramaturgi merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa di dalam kegiatan interaksi satu sama lain, sama halnya dengan pertunjukan sebuah drama. Dalam hal ini, manusia merupakan aktor yang menampilkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu melalui drama yang dilakukannya. Yang terakhir, pengertian teori interaksionalisme simbolis. Teori interaksi simbolis merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang memiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lainnya. Sekian dan terima kasih.